Hadis selanjutnya nomor 55 dari awal kita belajar masalah neraka ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Karena kan kita semua wafat, masuk di kuburan. Jadi yang pertama dikeluarkan dari bumi tersebut adalah Nabi SAW. Dibuka kuburannya. Wa idal kuburu bu'thirat. Pada saat kuburan itu kami buka. Keluar semua penghuninya. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan. Ini bukan karena kesombongan kata Nabi SAW. Cuma menginformasikan kalau aku ini adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan. Aku diberi puji-pujian dan ini bukan juga untuk membangga-banggakan. Maksudnya puji-pujian kepada Allah yang tidak diberikan pada orang lain. Dalam hadis syafaat seperti itu. Nabi SAW sujud depan atau di bawah arsy-Nya Allah sehingga sana Allah, lalu beliau mengatakan aku diberikan puji-pujian sama Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun di antara hambanya. Kemudian aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat. Semua manusia di bawah atau di belakang Nabi Muhammad SAW. Termasuk para nabi-nabi yang lebih tua daripada beliau. Semasa di dunia tentunya. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan. Bukan kesombongan. Tapi memang ini informasi wahyu yang harus aku sampaikan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Ya. Maka mereka bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Para malaikat pun membuka pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa di hadapanku. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Jadi bagaimana cintanya Nabi SAW, begitu beliau masuk surga, yang bukan berarti beliau langsung, udah nikmatin aja, udah tidak mau pusing orang lain masuk surga atau masuk neraka, terserah. Beliau selalu peduli dengan kita teman-teman sekalian. Bersyukur Anda menjadi umat Muhammad SAW. Beliau menyebutkan umatku, umatku. Bukan keluargaku. Bukan sukuku, Quraisy. Enggak. Umatku. Siapapun dia, yang penting dia syahadat ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, pergilah kepada umatmu. Maksudnya di neraka. Siapa yang kamu dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum dari keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Kata Nabi SAW, aku pun pergi. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku lagi. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Siapa yang kau mau tolong sekarang? Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Padahal tadi sudah Nabi SAW keluarkan semuanya orang yang dalam hatinya seperti biji gandum. Kecil sekali. Nah, itu biji gandum kecil, kayak debu. Ya. Seperti itu saja dikeluarkan. Ternyata masih ada lagi. Maka Allah mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Maka masukkan ke dalam surga. Aku pun pergi dan siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi walaupun Nabi SAW tidak kenal, yang penting umat Islam. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku di dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Karena kenapa kalian masih masuk neraka, wahai orang Islam? Maka Allah pun Al-Jabbar yang Maha Perkasa mengatakan, demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu mengutus para malaikat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan, maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-bijian tumbuh di bui aliran. Dan ditulis di kening mereka, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Kemudian mereka dibawa pergi, lalu mereka masuk surga. Maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun atau mantan penghuni neraka jahannam. Lalu Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa mengatakan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Dibebaskan oleh Allah yang Maha Perkasa.
Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Dzalul Jannah jilid 2 halaman 407.